Hai teman-teman, teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang kadar zat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Satuan yang digunakan yaitu persen dan ppm. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe ya. Sebagian besar kita pernah melihat botol antiseptik dan disinfektan bertuliskan 70% alkohol, atau sebotol cairan pembersih bertuliskan HCl 17%. Persentase tersebut menyatakan kadar zat atau konsentrasi dari zat terlarut di dalam setiap larutan tersebut. Persentase adalah jumlah per 100. Terdapat persentase berbeda yang umum digunakan, yaitu persen massa dan persen volume. Misalkan, pada sirup ini terdapat gula dan pewarna sebagai zat terlarut dengan air sebagai pelarutnya. Dengan komposisi yang ada, kita bisa mengetahui kadar unsur dalam senyawa dan kadar senyawa dalam campuran. Tetapi, di dalam lingkungan, untuk menyatakan konsentrasi larutan yang sangat encer, para ahli mengembangkan satuan konsentrasi lainnya, yaitu bagian per juta atau part per million, disingkat ppm. Misalkan, secara hukum, ambang batas maksimum kandungan timbal yang diizinkan di dalam air adalah 0,05 ppm. Jumlah ini sama dengan 0,05 mg timbal per liter air. Jadi sangat encer. Bahkan kadang-kadang satuan ini tidak cukup sensitif, sehingga para ahli lingkungan menggunakan bagian per miliar atau part per billion, disingkat ppb, atau bagian per triliun yaitu ppt, karena pada neurotoksin sudah sangat mematikan pada satuan bagian per miliar. Kadar zat dalam persen massa yang pertama yaitu kadar unsur dalam senyawa. Dengan persen unsur dalam senyawa adalah komposisi masing-masing unsur dalam suatu zat. Dirumuskan menjadi kadar zat unsur dalam senyawa sama dengan X dikali AR unsur per MR senyawa dikali 100%. Keterangannya, kadar zat unsur dalam senyawa itu satuannya persen. X di sini jumlah atom unsur dalam senyawa. AR yaitu massa atom relatif unsur, MR yaitu massa molekul relatif senyawa. Contoh, berapa kadar persen oksigen dalam Fe2O3 jika ArFe sama dengan 56O16? Penyelesaiannya, kadar O dalam Fe2O3 sama dengan X kali ArO per MR Fe2O3 kali 100%. Sama dengan X-nya itu 3 karena Fe2O3 dikali 16 karena ArO 16 per 160 yaitu MR-nya Fe2O3 dikali 100%, kita dapatkan 30%. Dengan cara yang sama, menggunakan rumus yang tadi, kita dapat gunakan untuk mencari massa senyawa dan unsur dalam sejumlah zat. Sehingga dirumuskan menjadi massa unsur dalam senyawa sama dengan X dikali AR unsur per MR senyawa dikali massa senyawa. Contohnya, berapa massa nitrogen yang terdapat dalam 100 gram CaNO3 dua kali dengan ArCa 40, N14, O16. Penyelesaiannya, massa N dalam 100 gram CaNO3 dua kali sama dengan X kali ARN per MR CaNO3 dua kali dikali massa senyawa. Maka N di sini sebanyak 2 dikali AR-nya yaitu 14 per MR CaNO3 dua kali yaitu 164. Kita kali 100 gram massa senyawanya sehingga didapatkan massa N di dalam 100 gram CaNO3 dua kali yaitu 17 gram. Kadar zat dalam persen massa berikutnya yaitu kadar senyawa dalam campuran.
dengan persen massa adalah massa suatu zat dalam gram yang terdapat dalam setiap 100 gram. Dirumuskan dengan kadar zat persen massa sama dengan massa zat dalam campuran per massa seluruh campuran dikali 100%. Contoh, berapa massa NaOH yang terdapat dalam 500 ml larutan NaOH 20% jika massa jenis larutan dianggap 1 gram per mililiter. Penyelesaiannya diketahui V larutan NaOH sama dengan 500 ml. Rho larutannya sama dengan 1 gram per mililiter, kadar zat sama dengan 20%. Ditanya massa NaOH. Dengan menggunakan rumus kadar zat persen massa sama dengan massa zat dalam campuran per massa seluruh campuran dikali 100%, maka kita cari dulu massa larutannya dengan Rho dikali volume sama dengan 1 dikali 500, kita dapatkan 500 gram. Kita masukkan ke rumus yang tadi sehingga 20% sama dengan massa zat dalam campuran per 500 dikali 100%. Maka massa zat sama dengan 20 per 100 dikali 500, kita dapatkan 100 gram. Contoh berikutnya, hitunglah berapa kilo kalsium oksida yang dapat diperoleh dari 1 ton batu kapur yang mengandung 90% CaCO3. Diketahui ArCa 40, C12O16. Penyelesaiannya dengan menggunakan rumus kadar zat persen massa sama dengan massa zat dalam campuran per massa seluruh campuran kali 100%. Kita cari terlebih dahulu massa CaCO3 dalam 1 ton batu kapur. Dengan kadar CaCO3-nya 90%, maka sama dengan massa CaCO3 dalam batu kapur per 1 ton. Nah, kita ganti dengan kilo, maka 1000 kilo. Dikali 100%, maka massa CaCO3 90 per 100 dikali 1000 kilo. Kita dapatkan 900 kilogram. Kemudian kita cari massa CaO sama dengan mrCaO per mrCaCO3 dikali massa CaCO3. Kita dapatkan CaO sama dengan 56 per 100 dikali 900 kilo, yaitu massa CaO 504 kg. Yang selanjutnya yaitu persen volume, yang artinya volume zat yang terdapat dalam setiap 100 bagian volume campuran, dengan dirumuskan sebagai berikut. Kadar zat sama dengan volume zat dalam campuran per volume seluruh campuran dikali 100%. Contoh, berapa volume alkohol yang terlarut dalam 500 ml larutan alkohol yang memiliki kadar 30%. Penyelesaiannya diketahui volume larutan sama dengan 500 ml, kadar alkoholnya 30%. Nah, ditanya volume alkohol. Mari kita hitung dengan menggunakan rumus yang tadi. Kadar zat sama dengan volume zat dalam campuran per volume seluruh campuran dikali 100%. Nah, kadar zatnya tadi itu 30%, maka volume alkoholnya per 500 ml dikali 100%. Maka volume alkohol tersebut kita dapatkan 150 ml. Kadar zat selanjutnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah part per million atau disingkat dengan ppm, yang artinya bagian zat terhadap 1 juta bagian campuran, dengan dirumuskan sebagai berikut. Kadar zat dalam ppm sama dengan massa zat dalam campuran per massa seluruh campuran dikali 1 juta. Jika kita ubah dari persen ke ppm, maka rumusnya menjadi persen zat per 100 sama dengan kadar zat dalam ppm per 1 juta. Contohnya, di dalam udara kering yang bersih terdapat gas karbon dioksida sebanyak 0,03%. Nyatakan kadar tersebut dalam ppm. Penyelesaiannya kita gunakan rumus yang tadi, maka kita dapatkan 0,03 per 100 sama dengan kadar zat dalam ppm per 1 juta. Maka kita dapatkan 3 kali 10 pangkat min 2 per 100 dikali 1 juta, sehingga dapatlah kadar zatnya sebesar 300 ppm.